Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berpihak pada siswa. Guru penggerak, menggerakkan. Guru penggerak, menggerakkan. Dengan merdeka belajar, profil belajar Pancasila menjadi identitas diri. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tripusat pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat. Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Sudah makan siang? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan acara pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Ika Wuryanti. Sebelumnya serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mengikuti acara tersebut, marilah kita berdoa supaya kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran dan kesehatan untuk kita semuanya. Berdoa disilahkan. Cukup, terima kasih. Nah, pada kegiatan pada siang hari ini dari Bu Ika Wuryanti, calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memberikan pengimbasan pemahaman materi yang selama ini beliau dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mari kita ikuti bersama dengan sesama. Ya, kita sambut Bu Ika Wuryanti. Terima kasih teman-teman, mohon izin saya berdiri di sini. Saya akan mengibaskan destinasi saya dengan judul ayo bertualang bersama saya Ika Wuryanti dalam diseminasi visiori posisi. Saya penulisannya. Mohon maaf. Ya,
Seperti biasa, saya akan awali dengan pantun. Pagi-pagi menggoreng terasi, cakep. Saat makan jangan berisik, cakep. Saya di sini mau diseminasi, betul nggak Bu penulis saya? Bisa. Saya lagi ya. Semoga bisa seru dan asing. Mantap. Ya, ini biodata saya sudah tepang semua ya, nama saya pengampu kelas 2A. Nah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan itu ada 6 poin, yaitu pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, terus berikutnya adalah keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, kelima 5 posisi kontrol, dan keenam adalah segitiga restitusi. Nah, pada kali ini speaking dulu ya. Bapak Ibu monggo rekan dengan mendengarkan alunan lagu. Kalau biasanya alunan lagu yang mendayu-dayu, ini saya usahakan lagunya yang cerah ceria ya. Kita berterima kasih pada jiwa dan raga ini telah kuat untuk sampai di sini, dan silakan Bapak Ibu berterima kasih pada diri sendiri dahulu, baru berterima kasih kepada orang lain. Monggo kalau mau dirilekan biar ingat lagu ini enggak? Enggak tahu. Pak Victor, kira-kira mau berterima kasih pada siapa Pak? Lewat itu. Kami pusing mau siapa yang mau menentukan. Pusing Pak Victor mau menentukan siapa yang mau diberi terima kasih. Bu Lasti, kepada siapa mau berterima kasih? Teman sejawat sekali dengan teman sejawat. Kalau enggak berterima kasih kepada siapa hari ini? Hari ini aku mencapai sampai sekarang. Hari ini apa? Hari ini berterima kasih untuk diri sendiri karena sudah bisa bertahan sampai sekarang. Terus terima kasih juga kepada kamu pastinya sudah organisasi ya. Berenang udah siapa berenang, kalau itu kan di post-it ya, sesuai nanti post-it. Saya untuk saya, yang kedua untuk ibu saya. Beri motivasi yang untuk saya. Terima kasih, teman-teman saja ya, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berjuang sampai sekarang. Semangat. Ya, pada hari ini kita belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau Ki. Bapak Ibu, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita itu di sini bertindak itu untuk menuntut. Jadi pendidikan itu untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kodrat pada anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sendirinya. Yang kedua, pemikiran KHD yaitu pendidikan yang menghamba pada murid. Jadi pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Jadi kita itu diwajibkan untuk memberi pembelajaran yang berpihak pada anak.
ya, sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Jadi kita diarahkan ke guru-guru merdeka belajar dengan belajar merdeka itu dengan menghargai pada murid, disesuaikan dengan karakteristik anak. Jadi guru itu ibarat petani, sekolah itu ibarat lahan atau tanah, dan murid itu ibarat benih. Jadi kita itu ibaratkan petani yang menanam padi, ya, lahannya atau tempatnya itu di sekolah, dan murid itu ibarat benih, ya. Ada biasanya ada bibit unggul, ada yang gabung seperti itu, ya. Dan kita itu wajib ngopeni. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Tolong ya. Nah, kegiatan hari ini kita bermain berpasangan. Kalau tidak ada yang berpasangan bisa depan belakang bisa, ya. Satu dia bisa menjadi A, satu lagi bisa menjadi B. Jadi yang tugas A itu kita ibaratkan tangan kita ada sesuatu yang kita genggam yang sangat berharga sekali. Dan B itu bagaimana caranya tangan ini membuka. Boleh dengan cara membujuk, merayu, atau dengan cara kasar juga boleh, menggelitik-gelitik ya juga boleh. Silakan dengan pasangan sejenis, ya, kalau yang menggelitik-gelitik. Monggo silakan dicoba 1 menit, monggo. Yang boleh nanti gantian. Apakah A boleh membuka atau tidak? Silakan. Jadi ibaratnya, oke. Ya, tidak apa. Tadi gantian. Mereka juga bisa membuka Bu Doni. Jadi mereka yang punya sesuatu yang Bu Doni bisa membuka ini. Apakah dia memasangkan atau tetap bertahan? Atau wes aku api lagi. Terserah monggo. Ini barang yang berharga. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Siapa ya yang mau menjawab? Si Bu Ade ya kayaknya mau menggebu-gebu. Orang kok buka bu suaminya kok bisa di jalan. Suaminya sama kerja. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? A atau B membuka kepala Anda? Dengan tadi membuka kepalanya Budian apa enggak? Membuka maksudnya loh. Akhirnya dapat membuka. Dirayu. Kalau buka kalian mau dia rayu. Isinya apa Bu Ade? Boleh. Terus kalau kemudian ya iyalah. mau berbagi, ya, semuanya punya alasan. Lanjut mungkin. Nah, psikiater dan pendidikan neuroscience dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi dari beberapa tadi yang ada yang berusaha membuka, ada yang menyerahkan, ada yang bertindak sebagai membujuk, ada yang beri ayo lah, itu sama dengan anak-anak kita. Kita juga kan yang memaksakan. Jadi dulu Bu, jadi tadi gerakan itu tuh ada ilustrasinya. Jadi yang pertama, ilustrasi guru itu mengontrol murid. Jadi memaksa dia. Ayo kudu dikerjain. Ayo udah tugas sama seperti saya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti Budian, aku tidak mau, ini aku tidak mau, seperti dipilih.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha. Jadi yang ini sih bahwa kritik dan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Teori yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini profesi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita kebiasaan sudah diberitahu bilang kita cuma ada kalau ngomong, kok kamu melakukan ini, jadi ya rasanya dari suara kamu merasa apa itu, jangan seperti itu. Kan diberi kamu itu sebaiknya seperti ini. Nah, mereka belajar untuk merasakan buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi dia berkata, iya aku kalau ini, aku jelek ya ternyata seperti itu. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nanti juga sering. Pak, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak untuk memasak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengaturan kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memasak tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Biasanya langsung dihentak gitu, itu hanya sesaat, tidak jangka panjang. Besok diulang lagi, diulang lagi. Berikutnya mungkin ini situ Stephen R. Carr, benar nggak itu bahasanya? Principal Leadership 1991. Bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pembangunan dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi kita disuruh untuk merubah cara pandang kita pelan-pelan dan perlahan. Oke, terus. Nah, mari berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Jadi semua anak itu butuhnya sama. Pokoknya belajar. Terus teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi masing-masing anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi cara pandang anak-anak kita itu berbeda-beda untuk teori kontrol. Sedangkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi guru itu berhak memaksa kamu harus sesuai dengan kemauan guru. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami anak tersebut. Oh, anak tersebut itu punya bakat minat di sini. Jadi kalau ini tuh dia tidak cocok. Kita harus berusaha memahami mereka. Terus perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tujuannya apa? Diperhatikan kita atau dananya. Ini nanti masuk ke pembahasan 5 dasar kebutuhan manusia. Ada di PMN.
yang tidak tercukupi. Lanjut Bu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Terus yang ikut respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi anak itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak suka ini deh. Kalau suka ini deh. Bujukan. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi teori kontrol, model berpikir adalah menang. Nah, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, filosofinya sangat bagus sekali. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau suasananya sudah merdeka itu pasti disiplinnya kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi dari dalam sekuat-kuatnya, muncul dari dalam. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau anak-anak kita tidak disiplin, belum terbentuk disiplin, jadi harus ada peraturan seperti itu ya biasanya. Tapi dalam disiplin positif nanti ada bentuknya keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan. Lanjut Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku maju pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi implisit bukan ekspresi. Jadi dari dalam sendiri aku mau ketip tapi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain karena Bu Yanti ingin dipuji atau ingin tidak didukung seperti itu. Mau lanjut. Dari Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan yang mulia itu yaitu kebajikan universal yang disepakati bersama. Nilai ini merupakan payung besar yang melindungi kita dari sikap dan perilaku kita atau menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Jadi fondasi kita, payung besar kita itu berpijak pada kebajikan universal. Apa saja kebajikan universal itu? Lanjut. Nah, nilai kebajikan antara lain yang digembar-gemborkan pada saat ini yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu semua ya, bertakwa, mandiri, berani, berkebinekaan, berperan karya. Oke, Mbak Mina mau suka menyanyi boleh. Biar semangat ya, kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, mendirikan program berroyong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Matur terbalik ya. Yang kedua Ibu Primari ya, program PYP tentang sikap murid, yaitu memberi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, totalitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Terus 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, dermawan, percaya diri, kreatif dan kerja keras. Ada tuh kelanjutannya kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu dulu ya, zaman ini yang pernah dijelaskan ya sebelumnya. Ya, ketangkapan hidup ya. Dapat dipercaya, berarti pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Terus petunjuk hidup itu peduli, artinya pengenalan, bekerja sama,
keberanian, keinginan, usaha, keluasan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, ya banyak sekali. Lanjut Bu. Ini yang terakhir, proyek nilai-nilai kebajikan. Ada rajin, kebersihan, belas kasih, semangat, kesetiaan, pengabdian, bersyukur. Dan apa Bu? Langsung. Menurut dosen ada 3 motivasi. Kita masuk ke dalam motivasi. Nah, motivasi ini yang pertama untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak misalnya mengerjakan PR bermuara di Senin guru. Nah, itu motivasinya. Atau motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari lain. Bagus, kamu mengajarkan tugas. Nah, seperti itu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nomor 3 ini yang harus kita tumbuhkan di anak-anak. Jadi muncul dari dirinya sendiri, keinginan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi aku mengerjakan tugas itu karena tanggung jawab, seperti itu. Lanjut Bu. Ada juga hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ini yang sering kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Saya pun juga demikian. Terus konsekuensi adalah akibat dari suatu tindakan. Kalau kamu melakukan ini, berarti dapatnya ini. Sebentar ya Bu, dulu Anda. Ini nanti murid saya Oke. Penghargaan menurut Al-Fiqh, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk melancarkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ada yang hasilnya pengaruhnya jangka panjang, ada yang jangka pendek. Terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mempengaruhi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Sebetulnya itu penghargaan adalah hukuman. Dilanjut. Nah, penghargaan menghukum dan memotivasi dari dalam diri. Yang bagus adalah yang 8. Memotivasi dari dalam diri. Lanjut. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas sama seperti kita pembentukan kemarin anti bullying itu ya. Ya, hampir seperti itu. Jadi anak-anak kita beri kelas masing-masing, kita tulis aturan-aturan apa atau tindakan-tindakan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas maupun sekolah. Yang kemudian, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi tentang penjelasan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bagaimana kita awali pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berbentuk abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih awal kita berikan pengertian kepada anak-anak apakah itu keyakinan kelas. Jadi awalnya kalau saya beritahu bahwa keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Jadi anak-anak saya beri post-it satu persatu begitu. Selanjutnya anak-anak saya suruh menulis hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah atau di dalam kelas. Misalnya dia menuliskan tidak boleh usir dengan temannya, tidak boleh mencaci maki dengan temannya, tidak boleh bermain dorong-dorong di dalam kelas dan sebagainya, seperti itu. Anak-anak menulis di dalam post-it sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Kalau saya sebelum menulis di post-it biasanya anak-anak saya suruh membawa buku gambar, kemudian spidol berwarna-warni begitu. Saya menyuruh mereka menuliskan peraturan-peraturan apa saja yang ada di dalam sekolah kita dengan berbagai macam warna menggunakan spidol. Kemudian
itu. Selanjutnya, jika dia paham tentang peraturan sekolah, membuat keyakinan kelas dengan cara pembagian post-it. Selanjutnya itu, dia tahu apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah, peraturan-peraturan apa yang harus ditaati di sekolah maupun di kelas. Tapi untuk sementara kita buat kesepakatan kelas. Kemudian setelah anak-anak menuliskan post-it, anak-anak menempel pada kertas manila, ditempel semuanya. Di sini tulisannya masih menggunakan kalimat negatif, seperti pada Kenzia, berbicara dengan teman sopan, menghindari berkata kotor. Oh, ini sudah mulai positif. Tidak saling usil, harus rukun. Ini yang Aida ini tidak berbicara kotor. Terus Fadil tidak boleh bertengkar dengan teman. Terus ini Rahel tidak berbicara bohong. Afifah tidak memanggil teman dengan nama apa ini? Nama selain namanya. Terus Mukni ini tidak memanggil nama orang tua dan lain sebagainya. Dari sini kemudian saya tulis di sebelahnya menggunakan kalimat positif seperti tidak boleh berbohong, saya ganti menjadi berkata jujur. Terus tidak boleh bertengkar dengan teman, saya ganti dengan sesama teman saling menyayangi. Kemudian tidak boleh memanggil nama orang tua, memanggil namanya dengan nama orang tua. Saya tulis kalimat positifnya menjadi memanggil nama sesuai nama lengkap atau nama panggilannya. Sedemikian banyaknya. Kemudian masuk ke kedua ya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pernyataan-pernyataan universal itu mengenai pernyataan-pernyataan kebajikan seperti toleransi, saling menyayangi, saling menghargai, terus berkata jujur, peduli terhadap lingkungan, sopan santun, seperti itu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas berupa kalimat positif. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Oke, dari sini kita masuk. Dari kalimat negatif ini saya sudah membentuknya menjadi kalimat positif. Kemudian karena kelas yang saya ambil, saya ampu itu kelas rendah, agar anak-anak lebih paham dari pernyataan yang harus mudah dipahami dan diingat, diringkas, itu masih saya jabarkan di sini. Tapi nanti untuk kelas tinggi silakan Bapak Ibu meringkas. Tapi anak perlu dipahami bahwa misalnya di sini ya, disiplin. Disiplin itu berisi datang tepat waktu, terus memakai seragam sesuai jadwal. Yang ketiga, membawa buku sesuai jadwal. Yang keempat, mendengarkan guru saat mengajar. Jika kelas 3, 4, 5, 6 dijelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa menulis keyakinan kelas di sini. 1. Disiplin yang terdiri dari tadi. Tapi karena saya mengampu di kelas 2, mungkin dapat saya jabarkan seperti ini. Oh, disiplin itu isinya datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, membawa buku sesuai jadwal, mendengarkan guru saat mengajar, seperti itu.
Yang kedua, di keyakinan kelas diringkas lagi menjadi religius. Isinya itu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berkata sopan, jujur, dan bersikap santun. Yang ketiga, senyum, salam, dan sapa. Yang keempat, karena pembiasaan kita di hari Kamis itu karena Kamis religi anak-anak yang beragama Muslim membawa alat sholat, sedangkan agama non-Muslim, misalnya Kristen atau Katolik, bisa bergabung dengan gurunya masing-masing untuk melaksanakan keagamaan. Untuk selanjutnya, ringkasan lagi yang peduli lingkungan. Saya di sini berisi melaksanakan piket kebersihan, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga tanaman. Untuk yang kelima, berisi toleransi. Yang pertama, menghormati guru, orang yang lebih tua dan teman. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, berteman dengan semua teman. Dan yang keempat, bekerja sama dan sportif. Ini kita buat MMT, sebaiknya diletakkan di tempat strategis yang dapat dibaca oleh semua siswa. Jika terjadi pelanggaran, kita bisa menanyakan lagi apa keyakinan yang ada di kelas kita. Kita masuk ke 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas yang saya buat ini sesuai dengan yang ada di lingkungan saya. Mungkin nanti di kelas Bapak Ibu, di kelas yang lebih tinggi, misalnya kelas 4, 5, 6, isinya berbeda sesuai dengan lingkungan atau karakter anak-anak. Hal-hal apa saja yang sudah dilanggar oleh anak-anak, misalnya seperti itu. Seperti di sini kan anak kelas 1, 2 kan biasanya kan jadwal pasti lupa, masih orang tuanya yang mengingatkan karena kesibukan orang tuanya jadi lupa. Kita kembalikan. Seperti kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita, disiplin, ya. Jadi harus melaksanakan kedisiplinan. Terus kalau peduli lingkungan, anak-anak kelas 1, 2 perlu bimbingan kita dalam melaksanakan tugas piket. Harus kita ingatkan setiap harinya, harus kita dampingi juga, karena kelas 2 itu belum bisa merawat dirinya sendiri. Jadi perlu kita dampingi selalu, dinasehati selalu. Begini loh cara menyapu, cara membersihkan, kita dampingi. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Diharapkan semua anak-anak itu masuk. Terus bisa juga kita setelah membuat keyakinan kelas ini, kita share di grup orang tua, kemudian kita tawarkan kepada orang tua untuk mengkoreksi kembali apakah keyakinan kelas ini sesuai dengan putra-putrinya. Ya, misalnya ada anak yang tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu atau merapikan kursi dan lain-lainnya, masih bantuan orang tua. Mungkin orang tuanya tidak berkenan kalau kita menyuruh anaknya itu piket, seperti itu. Nanti kita jelaskan. Jadi melatih anak-anak dalam kebersamaan, menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan kelas. Seperti itu. Dari keyakinan 1 sampai 6 sudah saya jelaskan. Dan untuk pelaksanaannya sebetulnya yang pertama perlunya adanya komunikasi kita dengan orang tua terlebih dahulu. Apa saja toh keyakinan atau kesepakatan yang akan kita berikan ke anak-anak. Jadi nantinya kita ada bayangan membuat kalimat-kalimat positif yang berlaku di kelas kita. Kemudian yang kedua, setelah kita menereng semua kalimat-kalimat positif itu, kita buat
seperti tabel T dan Y. Jadi tabel T itu tampak dan tidak tampak. Jadi tampak sopan dan tidak tampak sopan, seperti itu. Jadi kalau tampak sopan berarti anak-anak itu melaksanakan kesopanan. Tidak tampak sopan berarti indikatornya diantaranya berkata kotor, tidak menerapkan unggah-ungguh ya seperti orang Jawa, terus senyum, salam, sapa yang kita dengungkan setiap hari di pembiasaan sekolah kita tidak dilaksanakan anak. Terus yang kedua adalah tabel Y, yaitu bisa terdengar, terucap dan terlihat. Jadi terdengar oleh anak-anak setiap harinya, terucap oleh anak-anak kesehariannya, dan terlihat anak-anak oleh kesehariannya. Kita harus membuat tabel Y dan tabel T. Kemudian baru kita melangkah ke kesepakatan kelas yang seperti ini. Terus kita rangkum menjadi satu, menjadi keyakinan kelas. Jika nanti selanjutnya anak melakukan kesalahan atau permasalahan di dalam kelas, kita belajar menjadi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu kita berada di posisi control manager, ya, memanggil anak yang memiliki permasalahan, kemudian kita selesaikan menggunakan sebelum menggunakan segitiga restitusi, kita lihat dulu, kita tanyakan dulu ke anak, kira-kira 5 kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi dasar kebutuhan mereka. Seperti halnya kayak anak kelas 2 ya, biasanya menginginkan sesuatu jajan atau makanan yang dimiliki temannya, kemudian dia melihat dan merebutnya, berarti ada sesuatu yang belum tercukupi kebutuhannya. Jika makanan berarti masuk kepada kebutuhan hidup, bertahan hidup ya. Bertahan hidup yaitu makanan. Terus kita tanya lagi kemudian, kenapa dia merampas makanan temannya atau merebut makanan temannya? Di segitiga restitusi yang pertama yaitu mengembalikan identitas. Nanti satu-satu arahnya ke sana, tapi ini menstabilkan identitas. Bisa kita masuk sini dulu. Menstabilkan identitas, kita tanya, sebetulnya perbuatannya tidak salah, cuman ya kita luruskan. Kalau hal tersebut berarti sesuatu yang dia lakukan itu salah satu aksi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Untuk selanjutnya kita masuk ke menanyakan validasi tindakan salah. Apakah kalian merebut makanan temanmu itu merupakan perbuatan salah atau benar? Tapi di bawahnya kita harus memberitahu bahwa kita tidak menyalahkan itu perbuatan benar atau salah, tapi kita kembali kepada keyakinan kelas kita. Mungkin kita bisa memasukkan yang ke toleransi, yaitu saling menyayangi. Jadi kita tanya apakah melanggar keyakinan kelas kita. Kalau dia belum tahu, kita pancing. Biasanya kalau anak kelas 2 itu kan lupa atau belum paham, kita ulang-ulang terus. Jadi kalau merampas barang milik orang lain, baik itu makanan atau apapun, itu berarti kita tidak sayang kepada orang lain. Kalau
kita pengen, kita meminta, memohon. Kalau orangnya yang kita minta, kita mau tidak berkenan, ya sudah, jangan kita paksa. Kalau dia sudah mengakui, oh ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, ya kita lanjutkan lagi. Kita tidak, kamu tidak boleh melakukan lagi ya. Ini masuk ke menyaikan keyakinan kelas. Terus kita tanyakan solusinya bagaimana? Apa yang kamu lakukan setelah kamu mengetahui bahwa kamu melanggar keyakinan kelas kita? Kalau anak tersebut tidak bisa menjawab, bisa kita pancing atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa kamu tidak ingin minta maaf dengan temanmu? Atau kamu tidak ingin permasalahan ini selesai, bermain lagi dengan temanmu? Terus bagaimana langkah kamu selanjutnya? Bagaimana kamu nanti berteman lagi dengan temanmu? Dan yang dirampas itu kita berpengertian bahwa sesama teman itu harus berbagi. Kita harus saling masuk lagi ke dalam keyakinan kelas kita, yaitu toleransi. Kita kepada teman harus saling menyayangi, berteman dengan semua teman. Oke, balik lagi ke keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas dari 1 sampai 6. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan melanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kemudian setelah itu kita tempel di depan dan kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, ternyata ya. Kalimat positif, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, agar apa? Mudah diingat siswa dan dipahami siswa. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya, jadi sesuai dengan kondisi di kelasnya, seperti itu. Yang terakhir, semua warga kelas harus ikut kontribusi dalam menuangkan keyakinan kelas tersebut. Setelah itu kita bentuk menjadi keyakinan kelas yang dulunya namanya kesepakatan. Sekarang keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ternyata ada sesuatu yang tidak terpenuhi, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama adalah kesenangan, kasih dan kasih sayang. Terus cinta dan kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup dan kebebasan. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan primer biasanya makan, sandang, pangan, seperti itu. Kalau anak-anak kontrak tidak bersemangat, ditanya kenapa tidak bersemangat, belum makan Bu, ya seperti itu. Atau mengganggu temannya, kantin. Atau ada temannya yang seperti tadi pagi Bu Reni bercerita, muridnya ada yang merampas jajanan temannya. Itu dari kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Lanjut Bu. Ya, ini kasih sayang dan diterima. Anak-anak yang memiliki dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Seperti tadi Bu Ria bercerita, muridnya ada, Bu Ria kok bisa cantik itu resepnya apa Bu? Seperti itu. Anak dia sempat. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, ya. Nino di kelas saya kalau nulis di depan jalan-jalan, tapi sama gurunya manutnya. Efek dari kasih sayang dan dapat diterima, ya, karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Jadi kebutuhan kasih sayang bisa kita manfaatkan dengan
cara pembelajaran berkelompok atau diskusi. Lanjut Bu. Yang ketiga, penguasaan. Nah, seperti muridnya Bu Tina. Ya, pokoknya aku tak senang jotos. Seperti ya, supaya ini diakui ya, ini diakui. Jadi di rumah atau kebutuhan dia angkat tentang pengakuan atas kemampuan ya, kemampuan secara fisik. Ada ya anak cerdas itu kemampuan secara intelektualnya pengen diakui, pengen tampil terus seperti itu ya. Seperti saya juga ya, ini diakui kecantikannya, mungkin tampil terus bergaya, pengen di awal itu bapak-bapak ingin berpusat pada saya. Jadi kebutuhan penguasaan yang kurang. Lanjut Mbak. Terus kebebasan yaitu kebutuhan bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah. Lanjut Mbak. Dan ini kesenangan. Biasa menunjukkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing dan lumba-lumba primata itu suka bermain. Jadi anak-anak kita itu kebutuhan dasarnya adalah bermain. Jadi kalau anak kita bermain, seyogyanya kita arahkan, jangan kita paksa untuk jangan bermain. Lanjut Mbak. Ya, lanjut. Nah, ini ada kasus. Monggo silakan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu di rumah sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa benci pada Ibu Rani. Kita sebagai Ibu Rani ya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar tindakan Dinda terpenuhi? Monggo. 1, 2, 3, 4. Kebutuhan apa yang dia tidak cukupi? Kesenangan, penguasaan, kebebasan. Apa? Satu posit ini untuk 4 pertanyaan atau Satu poin untuk 4 pertanyaan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Itu kan nggak seru ya. Kebutuhan apa sih tidak terpenuhi? Kesenangan atau cinta kasih sayang atau kebebasan atau penguasaan. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku tuh pakai jepit baru loh di rambutku. Terus aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Bu, balik aja Pak. Balik. Dicatat dulu kebutuhan mereka. Kesenangan, kebebasan, cinta, nanti kasih sayang, kebebasan, penguasaan. maju. Jadi sore. Oh soalnya oh. Soalnya lagi. Terus satu lagi. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan kesenangan, penguasaan, cinta Kasih sayang. Cinta dan sayang. cinta dan kasih sayang. Wali aku. Tak apa-apa, saya penting ngomong kuwi. Tak dosa.
Yang ada. Disiplin positif. Iya, disiplin masih. Padahal pas waktu orang mulai, karena aku langsung gini. Udah mau video lucu loh. Oh, nggak ngerti. Penting full. Penting iso. Baik saudara. Ini lebih. Penting iso. Iya, lanjut tuh ya. Sudah bermain. Ya. Tapi sayangnya itu jauh betul pas dulu. Kebetulan itu lima itu Pak, cinta dan kasih sayang, penguasaan, bertanggung juga itu, kebebasan, kesenangan. Jadi kalau saya muridnya ya, aku ini pengen bersiul, nah gitu. Tapi gurunya naik, kamu kok bersiul terus toh? Rak sopan, bersiulan. Tapi cara pandangnya anak-anak itu Pak, bersiulan aneh. Nomor 4 kebebasan. Tempel sudah ditempel di sini Bu. Sini ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Pandangan teman-teman masuk video. Nih. Oke. Loh, budina pertama. Budina ini kayak daftar CGP ya di sini saya. Apa? Bisa. Saya PP-nya ya Bu. Ini PP-nya atau fasenya? Laku. Padahal itu pertama ya. Aku sangat tahu lah. Yang kedua ya Mas. Tapi kelas 3 kelas 1 tahun Bos nih. Terima kasih Bapak Ibu dan semuanya, Bapak-bapak yang berhati mulia dan ibu-ibu yang berkah. Jadi dari sini dapat diketahui kita berpengalaman dalam mengetahui kebutuhan anak itu apa yang kurang. Ya, jadi dari sikap-sikap itu, yang pertama memang benar yaitu kesenangan. Kebebasan. Senang, kan senang bersiul. Terus yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang kelima penguasaan. Ini kok malah ditunjukkan. Jawaban ibu itu tergantung siapa? Tergantung dosen. Jawaban ibu tadi apa? Nomor 1 itu kesenangan. Kan anak-anak kan senang kan melakukan bersiul. Bebas untuk bersiul. Gimana? Kalau saya kesenangan ya Pak, biasanya bersiul. Karena saya mengerjakan fungsinya salah harus mengulang Pak. Satu. Ayo terima kasih ya
penghukum. Jadi seorang penghukum menggunakan hukum fisik maupun verbal. Yang sering kita lakukan verbal. Nah, ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Itu juga saya sering melakukan. Ya toh, bersihkan dari mendayu-dayu, suasananya dibuat senyaman mungkin agar anak mengakui kesalahannya. Terus sebagai teman, nah ini biasanya seperti Buika ya, sponsor dulu, seperti itu. Terus sebagai pemantau itu pengawas, jadi dia ditetapkan dengan konsekuensi. Kamu melakukan ini harus bertanggung jawab seperti itu. Terus yang terakhir adalah manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kalau kita menjadi manajer, kita harus menguasai segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut, ini segitiga restitusinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh, ada anak yang datang terlambat, dia sudah masuk seperti biasa duduk. Setelah itu kita panggil, kita mengembalikan menstabilkan identitasnya. Kenapa kamu datang terlambat? Seperti itu ditanya. Saya datang terlambat karena bangun kesiangan. Ibu juga dulu pernah bangun terlambat. Seperti itu, menstabilkan. Jadi anak itu gembong-gembong setidaknya, biar bisa mengungkapkan apa perasaannya. Nah, biasanya kita telat terus, berarti kalau sudah telat terus itu penghukum. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tahu itu terlambat datang ke sekolah jam berapa kita masuknya, kita kembalikan, kita tanyakan. Jam 7.30 misalnya seperti itu. Kamu datang jam berapa? Jam 9. Itu menurut kamu melanggar aturan sekolah atau bagaimana? Kita tanyakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas lain yang kita gembur-gemburkan sekarang, yaitu membuat keyakinan kelas. Sekarang ingat dah keyakinan kelas kita. Coba diingat. Nah, datang tepat waktu itu masuk pada apa? Kedisiplinan, seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya dibuat seringkas mungkin, seperti itu. Nah, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Nah, cepat sekali ya. Sekarang saya bagikan post-it lagi, silakan mengkritik dan saran saya untuk saya, ya, agar saya lebih baik lagi dalam mendefinisikan yang selanjutnya. Besok saya akan bahasa Desi Ratnasari. Oke ya. Yang pertama, pelajaran apa yang didapat hari ini, terus kegiatan apa yang kurang pada hari ini, jangan kurang sekali dulu. Terus kegiatan yang harus ditingkatkan oleh saya hari ini. Oke. Satu warna kuning, warna oranye untuk pelajaran yang didapat hari ini, yang pink untuk kegiatan yang kurang pada hari ini, dan yang terakhir kegiatan yang harus ditingkatkan. Yang hijau. Pelajaran yang didapat hari ini. Makan siang. Kurang cantik, kurang seksi. Membaca. Kurang hijaunya juga, hijau. Ini kan. Oh hijau nih. Kalian kan tapi tidak hijau itu. Aku tidak hijau jadi benar. Jadi nanti ada mana? Pink.
Aku bingung. Pelajaran apa? Orang menghargai kita sudah datang sini loh. Lo tak tanya benar. Pelajaran yang didapat hari ini. Apa? Semuanya apa? Kenapa saya positif? Oh, ya wes. Positif. Ini kebutuhan ya tidak tercukupi ya mau tulis Ini 3 Bu, sana 2 toh. saya ikut Pak. Oh, pelajaran yang kontrol apa? Kontrol tidak dia tahu bicara Pelajaran yang didapat dari ini. ya terima kasih Bu Ibu, terima kasih. Pelajaran yang didapat hari ini apa Bu Lastri? Yang P. Terus kegiatan yang kurang hari ini itu apa? Terus kegiatan yang harus ditingkatkan apa? Kurang menguasai materi. Tutup. Tentang pembawanya Kegiatan yang kurang pada hari ini. nomor 3. Nomor 2. Yang ketiga. Kegiatan yang harus ditingkatkan. Allahu Akbar. Asemu deh nyalain tuh. Kegiatannya apa kan? Terima kasih nih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, ini menjadi refleksi saya yang akan saya ulang di kegiatan berikutnya sebagai pandangan saya yang akan saya lakukan pada kegiatan berikutnya. Semoga
Pak Dokter. Oke. Akhir kata Bapak Ibu. Setiap gajah pastilah punya kaki ya. Cakep. Belum fokus ya. Setiap gajah pastilah punya kaki. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan lapor Pak Jokowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.